Oke, setelah menyelesaikan kasus yang pertama ini, kita akan ke kasus nomor yang kedua ya. Nah, saya ke kasus yang kedua. Nah, jadi di sini kasusnya adalah perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Jadi misalnya pada tahun berjalan, dia mulai bekerja pada bulan Maret 2020. Jadi ini bukan pada awal bulan, yaitu bulan Januari ya. Seperti kasus pertama tadi, itu di bulan Januari. Tapi kasus kedua ini adalah di bulan Maret. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi contohnya adalah Atafi. Nah, ini namanya Atafi ya. Bekerja pada PT Bahoboi sebagai pegawai tetap sejak 1 Maret 2020. Nah, Atafi belum menikah ya. Belum menikah. Gaji sebulan adalah 12 juta. Nah, oke. Mendapatkan tunjangan PPh 60.000, tunjangan makan 200.000, tunjangan premi kesehatan 70.000. Dan membayar uang pensiun ya. Dan dia sendiri membayar uang pensiun sebesar 100.000. Nah, perhitungan PPh 21 untuk bulan Maret dalam hal ini Atafi hanya memperoleh penghasilan berupa gaji. Jadi kita akan menghitung secara manual dan juga di Ekuret berapa PPh 21 dan gaji yang diterima Atafi di bulan Maret ya. Nah, di bulan Maret karena dia bekerja pada saat bulan Maret. Nah, oke. Jadi sekarang saya akan masuk di Excel. Nah, tadi saya ada menyembunyikan atau hide untuk kasus yang kedua. Nah, ini adalah kasus yang kedua ya. Jadi, kita akan masukkan penghasilan atau gajinya adalah 12 juta ya, kita input di sini. Kemudian tunjangan PPh-nya 60.000. Ya, tunjangan PPh 60.000. Tunjangan makannya 200.000 ya. Ini tunjangan makannya 200.000 kita input. Kemudian tunjangan premi kesehatan 70.000. Nah, ini tunjangan premi kesehatan 70.000. Dan dia membayar iuran sendiri atau iuran pensiun secara mandiri ya, sendiri yaitu 100.000. Nah, ini dia di sini. Berarti penghasilan bruto sama dengan gaji tambah tunjangan PPh, tunjangan makan dan premi kesehatan sebesar 12.330.000. Nah, kemudian ada variabel pengurang. Jadi variabel pengurang adalah iuran pensiun 100.000 dan biaya jabatan ya. Biaya jabatan oke, kita sudah bahas. Jadi kita ambil maksimalnya yaitu 500.000 sesuai dengan peraturan. Nah, berarti total pengurangnya adalah 600.000. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang. Berarti sama dengan 11.730.000. Nah, berarti penghasilan setahun adalah, nah di sini kita bukan kali 12. Ya, seperti kasus pertama kali 12. Kita kali 10. Kenapa? Karena bekerja mulai bulan Maret sampai Desember. Ya, jadi berarti hanya 10 bulan saja. Nah, ini dia. Jadi kita kalinya dengan 10, bukan 12. Nah, di sini PTKP belum kawin. Karena tadi statusnya dia di sini, dia belum kawin. Ya, Atafi ini belum menikah. Berarti 54 juta. Ya. Berarti penghasilan kena pajak setahun sama dengan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, dapatlah hasilnya adalah 63.300.000 rupiah. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung PPh, kita akan menghitung secara progresif, di mana 50 juta kita kalikan dulu dengan 5%, mendapatkan hasilnya adalah 2.500.000, dan 15% dikali dengan sisanya, yaitu 13.300.000 sama dengan 1.995.000 ya. Nah, jadi kalau saya jumlahkan ini, hasilnya akan sama 36.300.000 ya dengan yang di atas ini sama. Oke, maka PPh per tahunnya adalah 4.495.000. Nah, jadi 4.495.000 ini adalah akumulasi dari yang pajak progresif 5% dan 15%-nya. Nah, berarti per bulannya kita bagi menjadi 10 ya. Nah, jadi dibagi menjadi 10 bukan 12. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasilnya adalah 449.900 per bulan. Sehingga gaji yang diterima atau yang dibayarkan kepada Atafi tadi adalah 11.710.500. Dapat dari mana? Dari penghasilan bruto dikurangi dengan premi kesehatan, dikurangi dengan premi pensiun, dan dikurangi lagi dengan
PPh per bulannya. Nah, jadi total yang dia terima adalah 11.710.500. Oke, kita akan menginput transaksi ini ke dalam Accurate. Apakah Accurate menghasilkan perhitungan otomatis yang seperti perhitungan manual kita atau tidak ya? Oke, yang pertama kita harus lihat dulu nama karyawannya tadi siapa. Nama karyawan adalah Atafi dan bekerja mulai bulan Maret ya, bulan Maret 2020. Oke, berarti kita akan masuk ke sini di perusahaan, di karyawan. Nah, kita akan membuat satu namanya Atafi. Oke, kebetulan sudah ada nih ya, Atafi. Nah, jadi kita input seperti ini. Nah, tanggal masuknya, ini Atafi, tanggal masuknya di tanggal 1 Maret. Oke, berarti di sini saya buat tanggal masuknya adalah 1 Maret ya, 01.03.2020. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini pajak penghasilannya. Kita masukin nomor NPWP, pegawainya pegawai tetap, dan ini penting ya, harus tepat, tidak kawin ya. Berarti tidak ada tanggungan. Dan PPh dihitung mulai bulan Maret. Nah, oke. Di sini kita tidak mengisi penghasilan sebelumnya, karena sebelumnya di bulan Januari, Februari dia tidak bekerja. Jadi dia tidak bisa menunjukkan bukti potongnya, sehingga kita tidak mengisi PPh sebelumnya dan juga penghasilan sebelumnya. Ini kita abaikan, kita isi saja 0 ya, atau kita biarkan. Nah, setelah itu baru kita simpan. Nah, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk di pencatatan gaji. Nah, jadi di pencatatan gaji ini kita buat di Jakarta, ya, tipenya bulanan, dan bulannya adalah bulan Maret 2020. Nah, berarti di sini saya buat tanggalnya 31 Maret 2020, dan jatuh temponya misalnya di tanggal 10 April ya, 2020. Nah, ini dia. Nah, di sini saya akan ambil masih di BMYD atau biaya yang masih harus dibayar gaji Jakarta. Lalu saya ambil karyawannya, yaitu yang tadi Atafi ya. Nah, oke. Di sini dia kenapa tidak muncul? Karena Atafi tadi dia letaknya di Surabaya. Oke, tidak apa-apa. Saya ubah menjadi Surabaya. Berarti di sini saya merubahnya menjadi BYMD gajinya adalah yang Surabaya. Nah, oke, di Surabaya ini kalau saya ambil di sini, klik diambil, pegawai tetap muncul ya, Atafi. Oke, jadi saya klik lanjut. Nah, saya klik lanjut. Setelah itu saya akan masukkan perhitungan gajinya. Jadi perhitungan gajinya saya ambil dari Excel. Gaji bulanannya adalah 12 juta. Oke, saya masukin di sini gaji pokok 12 juta. Kemudian dia mendapatkan lagi apa? Tunjangan PPh 60.000 ya. Tunjangan PPh 60.000. Kemudian tunjangan makannya 200.000. Setelah itu dia mendapat lagi tunjangan premi kesehatan 70.000. Nah, kita inputnya di sini ya. Oke. Setelah itu iuran pensiun yang dibayarkan sendiri adalah 100.000. Mari kita masukin di bawah. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ya, langsung mendapat PPh per bulan sejak bulan Maret adalah 449.500. Kita lihat ya, apakah cocok? Nah, ternyata cocok. Nah, berarti gaji yang dibayarkan adalah 11.710.500. Nah, ini dia gaji yang dibayarkan. Didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan tunjangan premi kesehatan, dikurangi dengan iuran pensiun ya. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan PPh per bulannya. Ini dia. Oke, jadi inilah gaji yang dia terima, 11.710.500. Tepat ya perhitungannya. Oke, dengan demikian saya klik lanjut. Nah, di sini kalau saya lihat, maka akan muncul ya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berarti di sini kita harus mengubahnya. Berarti di sini Surabaya ya. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan Surabaya dan BPJS yang Jakarta ya. Surabaya. Surabaya di sini. Nah, lalu kita membuat jatuh temponya. Jadi misalnya jatuh temponya itu di tanggal 10 April 2020 untuk jatuh tempo PPh. Begitu juga jatuh tempo untuk premi pensiunnya 10 April 2020.
Nah, kemudian premi kesehatan kita buat juga 10 April 2020. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kita buat seperti ini. Setelah itu, kita bisa simpan atau kita langsung print ya slip gajinya ya dari Atavi ini. Nah, ini slip gajinya. Oke, sudah otomatis ya, slip gajinya sudah tepat. Dan juga, coba saya lihat lagi untuk perhitungan yang Atavi, ya, yang bulan Maret. Kemudian kita lihat jurnalnya. Ya. Nah, jadi BMJD ini adalah hutang-hutang yang harus kita bayar di bulan April nanti. Ya, baik itu PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan juga gajinya. Yang seperti sebelumnya saya sudah informasikan, apabila bulan April nanti kita bayar, kita tinggal bayarnya dari sini ya, klik di kas bank, lalu klik di pembayaran. Nah, di pembayaran ini kita bisa klik di sini. Nah, klik di kita bayarnya lewat apa? Nah, setelah itu kita tinggal masukkan tanggalnya, misalnya 10 April 2020 ya. Nah, 10 April 2020, misalnya saya bayar PPh 21, berarti saya ambil di pencatatan gaji. Dan saya hanya klik di sini, yaitu pajak penghasilannya saja, yang 449.500. Nah, di sini saya bisa masukin nomor KAP, KJS, dan NTPN-nya. Nah, di sini bisa saya masukkan, lalu saya simpan. Oke, sekarang kita sudah membuat dua kasus ya, dua kasus berarti kita akan melihat bukti potongnya. Bukti potong dari slip gaji atau PPh 21 yang tadi kita input ya di pencatatan gaji tadi. Bukti potong itu di mana sih? Nah, kita bisa lihat di sini ya di laporan. Kemudian lihat di bukti potong PPh pasal 21. Nah, ini dia ya. Jadi di sini yang 71221 yang A1. Nah, ini dia. Yang A1. Nah, ini ya bukti potongnya. Jadi ini yang kayak Atavi tadi. Nah, sudah lengkap semuanya. NPWP-nya, kemudian tanggal. Nah, masanya adalah masa di bulan 3 atau bulan Maret ya. Nah, kemudian di sini sudah variabel-variabelnya sudah terisi secara otomatis. Mulai gaji tunjangan 12 juta. Kemudian tunjangan PPh 60.000. Tunjangan lainnya ya. Uang lebur 200.000 yang tadi untuk makan ya. Nah, kemudian premi asuransi yang dibayarkan pekerja. Nah, berarti ini adalah penghasilan brutonya. Nah, kemudian pengurangnya ini dia ya. Biaya jabatan, iuran pensiun, dan ini total pengurangnya. Ini semua sudah lengkap di sini. Nah, tanggal ya, di sini tanggalnya akan otomatis pada saat kita print kapan. Jadi hari ini tanggal 7 bulan 9 ya. Di sini akan kelihatan tanggal 7 bulan 9. Jadi kapan kita print ini akan kelihatan ya. Nah, di sini namanya adalah misalnya nama perusahaan uji coba ya. Nah, ini dia NPWP-nya. Oke, jadi sudah cukup jelas ya ini untuk bukti potong 1721 A1-nya. Nah, begitu juga dengan yang tadi, yang pertama, yang ini kasus pertama yang di bulan Januari dari Favi ya. Nah, dari Favi, nah ini dia di bulan Januari, ini adalah bukti potongnya. Oke, jadi sudah tepat ya. Kita sudah menghasilkan input PPh 21 inklusif gaji yang perhitungannya tepat antara perhitungan manual kita ya dengan perhitungan input otomatis dari Accurate-nya. Jadi untuk dua kasus yang berbeda ini kita sudah selesaikan.